Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amalan serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulurku semuanya, di kesempatan malam hari ini, saya ingin menceritakan tentang sejarah Kiai Sangkelat dan Kiai Carubuk. Apa kabar para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, membantu selalu channel ini terus berkembang, like dan juga membagikan video dari channel Saumas 81. Saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat, mugi-mugi dipermudahkan segala aktivitas dari para sedulur-sedulur semuanya di dalam dunia ini, dan juga diberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Banyak sekali sejarah yang menceritakan versi dari Kiai Sangkelat dan Kiai Carubuk. Dalam kesempatan malam hari ini, jika ketika saya menceritakan ada perbedaan, jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu warna dari sejarah itu sendiri. Karena setiap terutama saya pribadi ya, para sedulur, menceritakan sejarah itu berdasarkan dari catatan-catatan manuskrip dan juga dari para sepuh-sepuh dari wilayah Cirebon itu sendiri. Kebetulan kemarin-kemarin saya baru ngobrol dengan sepuh wilayah barat bahwa Kiai Carubuk sendiri untuk versi Cirebon juga ada bentuknya, mungkin seperti yang nanti akan saya berikan gambarnya. Nah, seperti ini Kiai Carubuk Cirebon. Dan bagi yang versi Majapahit ya mungkin sedikit agak berbeda dalam bentuk dan juga warangka dan motif dari keris tersebut. Tapi apalah arti sebuah bentuk atau itu kalau memang toh sejarah itu memang mengandung sesuatu unsur dalam hal pembuatannya, terutama di sini dalam hal ketabahan dan juga sesuatu yang menyangkut tentang simbol dari jati diri Jawa itu sendiri, dan mungkin berkaitan dengan Nusantara. Para sedulur, Empu Supo Mandrani adalah saudara kandung dari Empu Tumenggung Supodrio. Empu Supodrio adalah suami dari Dewi Rasawulan, adik dari Sunan Kalijogo. Untuk masalah ini bisa para sedulur lihat juga di konten saya sebelumnya tentang kerinduan seorang ibunda. Silahkan dilihat, ada kaitannya dengan suami dari Dewi Rasawulan. Suami Dewi Rasawulan yaitu Empu Supodrio yang mempunyai jabatan Tumenggung Majapahit. Empu Supo atau lebih dikenal dengan Empu Supa adalah empu ahli pembuatan senjata-senjata pusaka di zamannya. Pada era kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15, karya-karya yang termasyhur antara lain keris Kiai Nagasastra dan Kiai Sangkelat dan juga Kiai Carubuk.
Untuk lebih jelasnya dalam hal sejarah pembuatan dari Kiai Sangkelat dan juga Kiai Carubuk, mangga silakan para sedulur saksikan video yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu legenda dikisahkan, Sunan Kalijogo meminta tolong untuk dibuatkan keris pegangan lebay untuk menyembelih kambing. Lalu oleh Sunan Kalijaga diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supa sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijaga berkata, kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Karena ampuh perkataan Sunan Kalijaga, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Singkat cerita, besi pun kemudian dikerjakan, ditempa dan diasah melalui puasa. Tidak lama jadilah keris, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi anehnya begitu melihat bentuknya, seketika Sunan Kalijaga menjadi kaget. Sampai beberapa saat tidak dapat berbicara karena kagum dan tersentuh perasaannya. Karena hasil kejadian keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris Jawa atau Nusantara asli Majapahit. Luk 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan keris Kiai Sangkelat. Artinya bersemu merah. Sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu Empu Supa diberi lagi calon besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang, suduk seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang hatinya dan dinamakan keris Kiai Carubuk. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi cerita sejarah dalam bentuk videonya. Konon para sedulur ya, besi itu dari tanah sekitar wilayah Jazirah Arab, terutama di wilayah Mekah. Dalam pikiran Empu Supa, eman lamun logam langka itu hanya sekedar dibuat untuk pisau yang Sunan Kalijogo pesan untuk menyembelih hewan. Jar eman katanya seperti itu, maka dibuatlah keris yang pantas disandang oleh Sunan Kalijogo, yaitu keris Sangkelat itu yang berluk 13. Keris itu ukurannya lebih besar dari ukuran umum karena luknya mencapai 13, karena rata-rata luknya itu 7, dengan warna hitam kemerah-merahan. Namun sayang, Kanjeng Sunan Kalijogo tidak mau memakai keris Sangkelat tersebut para sedulur, karena Sunan Kalijogo berkata, keris ini pantasnya dipakai oleh seorang raja, kata Sunan Kalijogo, bukan dibawa oleh orang-orang
seperti saya yang suka berkelana. Simpan dan jagalah keris ini yang aku namakan keris Kiai Sengkelat, ujar Sunan Kalijogo. Seperti itu para sedulur. Jadi mudah-mudahan bisa menambah suatu warna dalam sejarah tersebut. Makanya keris tersebut disimpan di kerajaan Mojopahit. Itu ceritanya sedulur. Kula mohon ampura jika ada suatu kekurangan dalam muna lan muni kula dalam penyampaian sebuah bahasa dalam sejarah ini. Karena nege manusia ana salahe, kula mohon ampura para sedulur. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.